Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam dimanapun berada, serta sahabat channel SBSB, channel Senang Bisa Selalu Berbagi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sedikit informasi, terutama bagi Bapak Ibu yang mendaftar sebagai pelatih daerah. Walaupun di beberapa provinsi memang ada yang sudah mau tutup dan ada yang baru mau buka, tetapi pada dasarnya karena ini tidak serentak, maka ada informasi yang saya dengar ini pendaftaran akan diperpanjang sampai dengan bulan Desember nanti. Nah, sebagai persiapan bagi Bapak Ibu, karena di situ banyak pilihan dan rata-rata Bapak Ibu tidak atau belum memahami, sehingga mungkin banyak yang memilih pedagogi 1, sementara pedagogi 2, 3, profesional 1, 2, 3 Bapak Ibu tidak membukanya. Baik, Bapak Ibu ingin saya jelaskan bahwa untuk pedagogi 1 yaitu materinya tentang perencanaan pembelajaran. Lalu di pedagogi 2 itu tentang model pembelajaran. Lalu di pelatihan pedagogi 3 itu adalah penilaian pembelajaran. Lalu profesional 1 itu tentang pendalaman materi, dan profesional 2 publikasi ilmiah, serta profesional 3 karya inovatif. Nah, terserah Bapak Ibu mau memilih pedagogi 1, 2, 3 maupun profesional 1, 2, atau 3. Artinya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memilih pedagogi 1, maka Bapak Ibu seandainya nanti lulus di seleksi PD, maka Bapak Ibu nantinya akan melatih teman-teman guru di daerah Bapak Ibu yang mengalami kesulitan dalam merencanakan pembelajaran. Demikian juga dengan pedagogi 2. Jika Bapak Ibu memilih pedagogi 2 lalu lulus seleksi dari CBT maupun wawancara, maka Bapak Ibu nantinya akan melatih teman-teman di daerah tentang model atau desain pembelajaran. Kemudian di pedagogi 3 itu tentang penilaian, demikian juga profesional 1, 2, 3. Intinya jika Bapak Ibu memilih salah satu, maka jika Bapak Ibu lulus, nantinya Bapak Ibu akan melatih teman-teman guru di daerah sesuai kompetensi yang Bapak Ibu pilih. Nah, lalu materinya nanti di pedagogi 1 apa saja sih? Nah, ini pengalaman teman-teman tahun lalu yang nanti juga akan ditanyakan baik dalam wawancara maupun di dalam tes CBT-nya. Nanti akan ditanyakan pedagogi 1 itu materinya tentang apa saja. Nah, ini setidak-tidaknya Bapak Ibu dari beberapa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini Bapak Ibu ya setidak-tidaknya 5 atau 6 lah yang ingat gitu. Artinya analisis SKL, KIKD, dan kaitannya dengan kegiatan pembelajaran, lalu karakteristik peserta didik, analisis minggu efektif, kemudian program tahunan, program semester, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, apakah ini nanti masih akan relevan? Kan kita di dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi KI dan KD, tetapi adanya tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Bapak Ibu, untuk kurikulum Merdeka perlu dipahami bahwa belum semuanya memakai kurikulum Merdeka dan masih ada yang kurikulum 13. Maka dimungkinkan untuk materi ini masih seperti ini. Kemungkinan akan berubah nanti di tahun berikutnya. Lalu di pedagogi 2 itu isinya apa saja? Yaitu isinya konsep pembelajaran, analisis SKL, KIKD, kemudian sinklas pembelajaran, pembelajaran abad 21, pembuatan LK pembelajaran, dan praktek model pembelajaran. Ini isinya pedagogi 2. Lalu di pedagogi 3 itu isinya tentang konsep penilaian, sama di analisis SKL, KIKD,
Itu baik di pedagogi 1, 2, 3 ini akan ada semua, tetapi hanya perbedaannya kalau di pedagogi 3 itu yang kaitannya dengan penilaian. Lalu ada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, kemudian pengembangan IPK HOTS, penyusunan soal HOTS, analisis butir soal, pengolahan dan pelaporan penilaian, serta analisis hasil penilaian. Ini pedagogi 3. Lalu di profesional 1, ini tentang pendalaman materi. Sama juga ada analisis SKL, KI, dan KD, tetapi ini yang berkaitan dengan ruang lingkup materi, PAI. Kemudian ada pola pikir, kemudian pemetaan materi, identifikasi kesulitan belajar, pendalaman materi substantif, yaitu tentang Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah peradaban Islam. Ini nanti di modul Bapak Ibu jika lulus maka isi modulnya nanti seperti ini. Lalu yang di profesional 2 tentang publikasi ilmiah, yaitu konsep publikasi ilmiah, kemudian juga ada analisis SKL, KI, KD yang kaitannya dengan publikasi ilmiah. Kemudian penelitian tindakan kelas, penulisan artikel ilmiah, penulisan modul, penelitian tindakan kelas, praktek penulisan artikel, dan praktek penulisan modul. Bapak Ibu perlu diingat bahwa analisis SKL, KI, KD itu dari pedagogi 1, pedagogi 2, pedagogi 3, profesional 1, dan profesional 2 dan 3 ini selalu ada. Hanya tambahannya dan kaitannya dengan nanti boleh diulang lagi atau kita putar ulang lagi. Di profesional 3, jika Bapak Ibu memilih profesional 3, profesional 3 itu tentang karya inovatif, maka di karya inovatif nanti materinya adalah konsep umum karya inovatif, analisis SKL, KI, KD yang kaitannya dengan kebutuhan karya inovatif, perencanaan pembuatan karya inovatif, praktek pembuatan karya inovatif, serta pelaporan pembuatan karya inovatif. Nah, barangkali Bapak Ibu nanti, karena ini materi ini banyak dan sepertinya sih di beberapa kesempatan ini untuk tanya jawab dan CBT ini ada beberapa yang keluar dan disuruh menyebutkan. Kendati Bapak Ibu misalnya memilih pedagogi 1, maka pedagogi 2 dan 3 pun juga akan ditanya. Maka lebih baik Bapak Ibu mumpung masih jauh hari, Bapak Ibu boleh diingat-ingat atau silakan nanti juga di-download di deskripsi. Ini akan saya sertakan. Nah, lalu ada beberapa juga nanti tentang regulasi-regulasi yang berkaitan dengan moderasi beragama. Kemudian ada regulasi tentang pengembangan kompetensi guru yang kaitannya dengan PPKB ini, itu biasanya nanti akan ditanya. Dan itu nanti akan saya sertakan juga di link deskripsinya ini. Maka Bapak Ibu nanti silahkan download di deskripsi ini. Demikian informasi singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Harapan saya mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah mendaftar tentu akan berharap lulus. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lulus sesuai dengan kuota yang dibutuhkan di daerah masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.